Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini di pelajaran Mapel Simulasi Digital, kita akan coba belajar ya tentang bagian-bagian komputer. Jadi ini adalah materi mendasar tapi sangat penting ya untuk mengenal dunia teknologi. Jadi bukan cuma komputer aja ya, tapi konsep ini juga dipakai untuk beberapa peralatan elektronik yang lain yang berbasis smart, contoh kayak HP ya yang berbasis smartphone, iPad, dan lain-lain lah. Nah, kita akan coba mulai pertama dari tujuannya dulu ya. Ini adalah menu yang akan kita coba jelaskan. Pertama dari tujuan. Jadi manfaat dari kamu belajar materi tentang bagian-bagian komputer. Pertama, kamu bisa mengenal setiap bagian komputernya. Kemudian nanti dijelaskan ada yang disebut perangkat input, ada perangkat proses, ada perangkat output. Ada input, ada proses, ada output. Nanti akan dijelaskan. Jadi kamu bisa membedakan mana yang disebut dengan alat input, alat proses, dan juga alat output. Dan yang terakhir, bisa mengetahui fungsi dari setiap bagian komputer seperti itu. Nah, akan kita coba jelaskan lebih jauh lagi ya. Kemudian ke skema komputer. Skema bagian-bagian komputer ini adalah skemanya. Jadi komputer itu ada berapa bagian sih? Ada 3. Pertama ada hardware, software, dan juga brainware. Nah, apa itu brainware? Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras ya, perangkat keras atau alatnya atau mesinnya gitu ya. Jadi hardware itu biasa disebut dengan perangkat keras, adalah alat-alat komputer berbentuk fisik. Jadi maksudnya alat-alat komputer itu ya. Jadi ada mesinnya ya. Kalau di komputer itu biasa kalau orang awam menyebutnya CPU gitu ya. CPU, ada mouse, ada keyboard, ada monitor. Nah, itu alatnya kan ya. Nah, itulah yang termasuk ke dalam kategori hardware. Jadi hardware ini adalah lebih merujuk kepada alat-alat si komputer ya. Alat-alat si komputer secara fisik gitu. Jadi perangkatnya ini disebut dengan hardware. Nah, hardware ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada input. Alat input ini maksudnya semua alat komputer yang berfungsi untuk memberikan perintah. Kemudian ada proses. Proses itu adalah alat komputer yang berfungsi untuk memproses perintah. Nah, perintahnya ini dari siapa? Dari alat input. Kemudian ada output. Output ini adalah memberikan output atau keluaran. Jadi hasil gitu ya. Jadi setelah kita melakukan perintah menggunakan keyboard atau mouse, nah kemudian diproses oleh prosesor, nah kemudian keluar tampilannya. Nah, tampilannya ini macam-macam dengan menggunakan alat tertentu. Ada printer. Kalau printer berarti dalam bentuk cetakan kertas ya. Pasti semuanya tahu apa itu printer ya. Jadi printer ini buat mencetak kertas ya. Kemudian ada layar monitor. Kalau layar monitor itu outputnya yaitu berarti berupa tampilan ya. Kemudian ada speaker. Speaker ini buat mengeluarkan suara seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan alat output ya. Jadi hardware itu terdiri dari 3 bagian. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa contoh dari alat input. Nah, seperti ini alat input keyboard dan juga mouse ya. Ingat ya, alat input itu maksudnya semua alat dalam komputer yang berfungsi untuk memberikan perintah kepada si komputer. Misalkan nih kita mau
mematikan komputer misalkan. Kan mematikan komputer itu kan nggak boleh langsung tekan tombol power kan ya, nggak boleh tekan tombol power atau langsung cabut kabel power listriknya gitu. Nah, caranya itu kan biasanya kalau mematikan komputer secara baik dan benar, biasanya kan kita klik start terus klik shutdown kan ya. Nah, kita menggunakan alat kan ya untuk coba mengklik startnya itu. Nah, untuk melakukan contoh ya, untuk melakukan shutdown itu, nah bisa kita menggunakan keyboard, bisa juga kita menggunakan mouse kayak gitu. Jadi dua alat ini, jadi alat input itu maksudnya alat untuk memberikan perintah kepada si komputer kayak gitu. Jadi umumnya alat input itu ada dua yang umum ya, yang biasa dipakai di komputer, keyboard dan juga mouse. Nah, selain itu ada yang lain lagi nggak kira-kira selain keyboard dan mouse? Ada lagi, ada banyak. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah tahu ya, laptop itu kan komputer yang bisa dibawa-bawa ya, yang bisa dilipat. Nah, laptop itu kan udah all in one ya, jadi ada keyboardnya, ada layar, ada mouse-nya juga. Nah, mouse yang dipakai di dalam laptop itu yang bentuknya seperti ini kan ya, yang sebelah kiri nih, ini disebutnya dengan touchpad ya. Jadi ini sama fungsinya dengan mouse. Cuman bedanya kalau mouse itu kan kalau di komputer biasa gitu, yang PC gitu ya atau CPU ya, itu kan digeser-geser ya, digeser-geser. Tapi kalau yang touchpad ini cuma disentuh-sentuh aja kayak gitu. Nah, yang kedua, selain touchpad, masih dalam kategori alat input. Mungkin pernah ngelihat kalau main ke Alfa, di kasirnya itu ada layar yang menghadap ke pembeli ya. Jadi monitor yang ngadap ke kasirnya satu, monitor yang ngadap ke si pembelinya satu, dan komputer yang ke si pembeli biasanya itu bisa disentuh ya. Nah, itu juga termasuk alat input. Jadi kita melakukan perintah kepada si komputer langsung ke layarnya, langsung ke dalam layarnya. Jadi kita langsung menyentuh layarnya. Nah, hardware-nya ini, nama layarnya ini kan nggak semua layar bisa disentuh kan ya. Maksudnya nggak semua layar bisa menerima perintah gitu. Bisa menerima perintah kita gitu. Jadi layar yang bisa menerima perintah seperti ini disebutnya dengan touch screen ya, atau layar sentuh seperti itu. Itu juga termasuk dalam kategori alat input. Ada yang lain nggak selain keempat yang tadi kita sebutkan untuk alat input? Kan keyboard, mouse, touchpad, kemudian ini. Ada yang lain nggak? Nanti tulis di ini ya, nanti ada semacam tesnya ya, nanti kalian isi aja alat-alat selain alat input selain keempat alat tadi ya, keyboard, mouse, touchpad sama touchscreen, selain itu ya. Oke, kemudian kita ke alat proses. Nah, alat proses itu apa sih? Alat proses di dalam komputer ya, prosesor. Disebutnya itu adalah prosesor. Jadi kan gini, kita back dulu nih. Jadi komputer itu kan nih, ini yang kita lihat sekarang ini adalah komputer secara keseluruhan ya. Komputer secara keseluruhan. Jadi ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Sini juga ada joystick ya, ini gamer banget. Kemudian ada apa nih disebutnya nih, mesin si komputernya ini disebutnya, biasa kalau kita itu nyebutnya CPU ya, ya nggak salah juga sih. Jadi keseluruhan alat-alat ini dimulai dari monitor, keyboard, mouse, dan juga benda yang kotak ini, dimana mesin dari si komputer ini. Nah, keseluruhan ini, nah ini disebutnya dengan PC atau personal komputer. Jadi kalau misal kita
ditanya gitu ya, apa itu personal komputer? Personal komputer itu ya keseluruhannya, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan juga CPU ini, seperti itu. Nah, di mana letak prosesor? Letak prosesor itu ada di mesinnya, di CPU ini, di dalam CPU. Jadi kalau misal kita bongkar, nanti ada nih, ini otaknya ya. Ada otaknya berbentuk seperti ini, kecil bentuknya. Nah, prosesor ini sangat penting banget ya di dalam komputer. Setiap komputer udah pasti ada prosesornya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang prosesor ini mungkin akan ada di materi berikutnya ya. Ini juga pengetahuan tentang prosesor ini juga lumayan penting, soalnya takutnya nanti kamu mau beli komputer atau mau beli laptop gitu, kamu pingin yang kencang gitu ya, yang bisa main game, bisa main desain, bisa bikin animasi gitu. Kira-kira prosesor yang cocok itu pakai yang mana sih? Pakai generasi apa? Soalnya si prosesor ini memiliki generasinya. Ini ada generasinya nih. Jadi dari yang paling jadul sampai yang paling kekinian lah, yang terbaru gitu ya. Jadi yang jadul itu udah pasti yang speknya rendah gitu ya, yang rendah. Tapi kalau yang kekinian, yang terbaru itu udah pasti speknya paling tinggi gitu, kayak gitu. Jadi nanti ya untuk penjelasan prosesor lebih lanjut. Cuman untuk pengetahuan umumnya tentang prosesor secara singkat aja. Jadi prosesor ini ada 2 perusahaan yang mengeluarkan prosesor untuk PC ya, atau komputer gitu. Jadi ada yang dari Intel, ada yang nama perusahaan ya, nama perusahaannya itu adalah Intel. Nah, nama produknya ada Core i9 ya. Ini Core i9 ini generasi terbaru ya, yang paling terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan si Intel ini, kayak gitu. Nah, kemudian saingan dari si Intel ini, nama perusahaannya ini adalah AMD. Nama saingannya itu AMD. Nah, si AMD ini juga mengeluarkan produk berupa prosesor namanya Ryzen, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang Intel produknya itu adalah Intel Core i9, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3 gitu. Nah, kalau Ryzen juga sama, dia memiliki beberapa serinya, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, seperti itu. Nah, untuk penjelasan mengenai prosesor ini mungkin kayaknya bisa melebar ya, bisa meluas ya, kayaknya waktunya nggak cukup. Nanti kita skip aja. Untuk materi prosesor mungkin bisa lebih mendetail lagi nanti ya. Oke, jadi ini disebut prosesor. Kemudian alat input, alat proses, satu lagi alat output ya. Nah, ini alat output. Jadi alat output ini adalah alat yang berfungsi untuk melakukan keluaran ya. Yang dimaksud keluaran itu bisa macam-macam. Contoh kayak monitor ya, berarti berbentuk tampilan seperti ini ya. Jadi ini ada monitor tabung, yang monitor jadul ya. Sama yang satu lagi, yang sebelah kanan ini ada monitor LED ya. Ada monitor LED, komputer yang tipis ya, monitor yang tipis banget gitu. Kemudian selain monitor kita juga ada infocus ya. Nah, biasanya orang awam menyebutnya ini adalah infocus, padahal itu salah ya. Jadi yang benar itu adalah proyektor. Yang benar ini adalah proyektor. Pada tahu kan fungsinya buat apa ya? Jadi ini untuk biasanya kalau orang melakukan presentasi gitu ya, atau mungkin kayak layar tancap gitu ya. Kalian ngalamin nggak zaman layar tancap? Jadi kan ada layar, kemudian ditembakin cahaya kan ya. Nah, alat penembak cahayanya itu, nah ini disebutnya dengan proyektor. Nah, infocus adalah merek dari si proyektor.
salah satu merek dari proyektor. Jadi kalau misal orang nyebut punya infocus enggak punya infocus enggak gitu, itu salah ya. Yang benar itu adalah punya proyektor apa enggak gitu. Soalnya kalau infocus itu adalah merek dari proyektor, salah satu merek dari proyektor kayak gitu. Nah, kemudian ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi keluarannya ini dari speaker atau outputnya yaitu berbentuk suara seperti itu ya. Oke. Oh ya, ada lagi nih alat output yang lain. Kemudian ada printer biasa ya. Ini berfungsi untuk mencetak kertas. Cuman kalau printer zaman sekarang itu biasanya udah all in one. Jadi bisa cetak kertas, bisa juga buat scanner. Jadi misalkan kamu malas ngetik, kamu bisa fotokopi berkas punya teman kamu gitu ya, atau buku punya teman kamu. Jadi tinggal di scan nih, ini kan bisa ditutup ya nih, ada penutupnya ya nih. Ini berfungsi buat scan seperti itu. Nah, ini adalah printer biasa ya, cuman all in one gitu ya. Jadi ada printer, ada scannernya juga. Nah, ini printer. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan, mungkin ini barang yang jarang banget, masih sedikit lah orang yang punya ya. Nah, ini adalah printer 3 dimensi atau printer 3D. Jadi fungsinya si printer 3D ini buat menciptakan objek 3 dimensi. Seperti yang dicontoh ini. Nah, ini ada beberapa hasil dari printer ini ya. Jadi kayak boneka gitu ya. Jadi nanti si printer ini nanti akan menyusun sendiri gitu ya, berdasarkan gambar yang ada di komputer. Jadi nanti akan dicetak. Cuman kalau printer biasa dalam bentuk kertas, kalau printer 3D nanti berbentuk seperti patung ya, atau boneka gitu ya, yang dibentuknya itu seperti itu ya. Nah, itu untuk alat-alat alat input, alat proses, dan juga alat output ya. Kemudian kita balik lagi. Oh ya, satu lagi, ada media penyimpanan. Media penyimpanan juga termasuk ke dalam hardware, cuman storage ini atau media penyimpanan ya, ini termasuk alat bantu gitu ya, alat tambahan lah gitu, tapi yang umumnya itu hardware itu ya cuma ada 3 doang, input, proses, output gitu. Nah, SSD atau HDD ya, atau termasuk ke dalam media penyimpanan, ini adalah tambahan alat untuk hardware dari si komputer kayak gitu. Nah, untuk media penyimpanan dari si komputer zaman sekarang itu ada generasi yang lebih cepat daripada hard disk nih. Kalau zaman dulu komputer itu menggunakan hard disk atau HDD, biasa kita singkatnya ya, HDD. Tapi kalau zaman sekarang ada media penyimpanan yang lebih cepat berkali-kali lipat daripada hard disk, yaitu SSD kayak gitu. Nah, dari modelnya aja udah beda ya. Biasanya kalau hard disk dia bodinya ini dari besi gitu ya, atau aluminium gitu, keras gitu. Nah, tapi kalau SSD-nya ini secara fisik ya, dia bodinya ini dari plastik dan lebih ringan daripada hard disk. Dan kecepatannya kalau komputer kamu menggunakan SSD itu udah pasti jauh lebih cepat daripada hard disk kayak gitu. Nah, ini untuk media penyimpanan. Jadi media penyimpanan itu ada lagi kategorinya. Jadi ada yang disebut internal, ada yang disebut eksternal. Kalau media penyimpanan internal artinya si media penyimpanan ini dipasang di dalam si CPU nih. Jadi di dalam CPU ini ada media penyimpanannya. Jadi dipasang di dalam CPU. Nah, itu disebut dengan internal. Jadi masangnya itu harus di dalam.
Tapi ada juga media penyimpanan eksternal. Nah, kalau eksternal berarti si media penyimpanan ini dipasangnya di luar. Dipasangnya di luar dari si CPU. Artinya bisa dicabut kan ya kalau misalnya ada di luar. Nah, mungkin udah pada kenal alatnya itu. Nah, media penyimpanan yang masuk ke dalam kategori eksternal yaitu adalah flash disk. Nih yang sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini adalah flash disk. Dan yang sebelah kanan ini biasa dipakai buat di HP ya, di HP atau mungkin di kamera ya, di kamera DSLR. Disebut dengan micro SD gitu atau memory card bahasa kitanya gitu ya, memory card gitu. Nah, ini termasuk ke dalam kategori media penyimpanan eksternal karena sifatnya yang bisa dicabut gitu ya, bisa dicabut, bisa dipasang di komputer yang lain gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kembali ke skema komputer. Jadi itu adalah penjelasan tentang hardware. Jadi hardware itu ada 3 bagian. Hardware itu ada 3 bagian, ada input, proses, output gitu. Ingat ya, yang media penyimpanan tadi itu cuma alat tambah ya, alat tambah dari hardware. Tapi kalau misal ditanya perangkat keras ini atau hardware ini ada berapa sih? Ya cukup 3 aja, input, proses, output gitu. Kemudian hardware ya, kembali lagi ke menu utama ya. Jadi bagian-bagian komputer itu hardware, software, brainware. Nah, kemudian tadi kita udah ngejelasin panjang lebar tentang hardware. Kemudian ada software. Software ini adalah perangkat lunak ya, perangkat lunak atau istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Jadi semua yang kamu lihat di dalam layar monitor itu adalah software gitu. Semua yang kamu lihat di dalam monitor ya, monitor laptop, monitor komputer, atau monitor yang di HP kita itu termasuk ke dalam software gitu. Nah, software ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan operating system. Operating system contohnya itu ada Windows, ada Linux. Ini kalau Linux ini mungkin kurang terkenal ya. Nah, operating system itu adalah software yang menggerakkan sebuah komputer. Nah, kita jelasin yang Windows aja ya, karena Windows ini lebih terkenal. Jadi contoh dari Windows mungkin semuanya sudah pada tahu, cuman belum sadar aja gitu ya. Contohnya ini yang dikeluarkan Windows, contoh kayak Windows 7, Windows 8, Windows 10, sampai yang paling terbaru itu ada Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 10, sampai Windows 11 yang sekarang itu. Yang sekarang paling baru ya, 2021 baru rilis. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini adalah program tambahan. Program tambahan yang belum ada gitu, yang belum ada pada operating system. Jadi kalau misal kamu beli laptop baru, biasanya itu cuma ada operating systemnya doang, cuma ada operating systemnya. Tapi kalau ketika kamu misalkan butuh software yang lain, misal nih kamu butuh main game gitu, butuh main game, berarti kamu harus nyari softwarenya, software buat si game itu kamu installin gitu. Nah, misalkan apalagi kamu butuhnya mungkin browsing gitu ya, buat menjelajah internet. Buat menjelajah internet itu kan biasanya kita menggunakan Mozilla ya, Mozilla atau Google Chrome gitu ya, yang terkenalnya. Nah, kalau kamu beli laptop atau komputer secara baru itu nggak ada, kamu harus nginstal sendiri. Nah, jadi aplikasi yang tambahan itu, aplikasi tambahan itu disebutnya dengan aplikasi. Contohnya ada banyak ya, nggak bisa kita sebutin satu-satu. Ada browser. Apa itu browser? Browser itu adalah penjelajah internet. Contoh kayak tadi Mozilla sama Google Chrome. Ada game ada banyak ya. Pemutar musik, pemutar video, dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian oke, ini fungsi software. Kemudian ada brainware. Apa itu brainware? Brainware itu adalah, kita lihat pengertiannya. Brainware adalah
orangnya atau pengguna komputernya. Jadi orang yang sedang menggunakan komputer gitu. Nah, orang yang sedang menggunakan komputer ini disebutnya dengan brainware. Nah, brainware ini tergantung profesi dari si pengguna komputernya. Contoh, misalkan si pengguna komputernya ini kalau misal di komputer senangnya main game terus gitu. Nah, ketika misalkan itu sudah menjadi profesi dia sebagai tukang main game, nah berarti posisi dia ketika sedang menggunakan komputer berarti dia sebagai seorang gamer gitu. Misalkan ada orang lain nih yang bisa bikin program gitu, program keuangan, program dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti disebutnya programmer gitu ya. Programmer. Kemudian ada orang lagi misalkan senang main desain, bikin desain spanduk, bikin desain baleho misalkan, atau bikin desain brosur. Nah, berarti dia orang itu disebutnya desainer. Dan juga ada arsitektur dan lain-lain gitu ya. Kesannya ada banyak. Jadi brainware ini ada banyak contohnya. Tapi yang paling umum ya, istilah untuk semua komputer itu adalah user. Jadi ini istilah untuk semua pengguna komputer gitu. Jadi istilah umumnya itu adalah user gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau bingung nih nyebut, ada orang lagi pakai komputer, kita bingung nih dia sebagai gamer apa programmer apa desainer gitu. Nah, kalau kamu bingung ya sebut aja user. Jadi kalau user berarti ini sudah mencakup keseluruhan semua jenis pengguna komputer kayak gitu. Nah, jadi maksud dari skema 3 bagian komputer ini, jadi ada hardware, ada software, ada brainware. Jadi maksudnya gini, kan hardware ini kan mesinnya ya. Hardware ini kan mesin atau alat ya, atau alatnya atau mesinnya gitu. Software ini adalah perangkat lunak yang diinstal di dalam si hardware kan ya, di dalam hardware. Kemudian di sini ada orangnya nih, ada manusia di sini. Jadi ada mesin, di sini ada perangkat lunak, di sini ada brainware atau ada orang. Nah, jadi ini ibaratnya ini tanpa kita sadari sebenarnya maksud dari skema bagian-bagian komputer ini. Maksudnya adalah kita sedang berkomunikasi dengan mesin, dengan alat gitu. Berkomunikasi dengan mesin, dengan alat. Jadi kita ini kan ketika kita memegang komputer atau sedang mengoperasikan komputer, secara nggak langsung kan kita berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi dengan si komputer gitu, dengan si alat ini, dengan si alat. Hardware itu kan alatnya kan ya, dengan si alat ini. Cuman kan hardware ini kan benda mati kan ya, benda mati, cuma alat gitu, cuma peralatan elektronik yang dialirin listrik gitu. Kamu bayangin aja manusia bisa ngobrol, bisa memberikan perintah kepada mesin gitu. Kira-kira bisa nggak? Ya bisa aja. Nah, jadi maksudnya skema bagian-bagian komputer ini sebenarnya menjelaskan komunikasi antara mesin dan juga manusia. Cuman masalahnya manusia nggak ngerti bahasa mesin, mesin juga sama nggak ngerti bahasa manusia gitu. Jadi kalau manusia langsung ngobrol dengan mesin ya nggak bakal ngerti. Kita nggak ngerti bahasa mesin, mesin juga nggak ngerti bahasa manusia. Artinya gini, kita itu butuh penterjemah. Jadi ibaratnya gini, misalkan kita mau ngobrol gitu ya, mau ngobrol dengan orang Amerika misalkan. Jadi kita mau ngobrol dengan orang Amerika. Jadi orang Amerika itu nggak ngerti bahasa ini ya, nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita juga nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, solusinya gimana? Berarti di tengah-tengah ini harus ada penterjemah kan ya? Di tengah-tengah ini harus ada penterjemah. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini harus mengerti bahasa Indonesia dan juga harus mengerti bahasa Inggris gitu. Bahasa yang dipakai di Amerika itu.
Nah, ini juga sama konsepnya. Konsepnya juga sama. Karena manusia nggak ngerti bahasa mesin, artinya manusia nggak bisa langsung ngobrol ke mesin, tapi harus diterjemahin dulu. Nah, diterjemahinnya menggunakan software. Jadi dia ngobrolnya ke software dulu. Hey komputer, keluarin tombol start. Nah, maka nanti akan diterjemahkan nih ke sama si software ini, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Perintahnya apa nih? Hey komputer, ke dalam bahasa mesin ya, tolong tampilkan menu start misalkan. Nah, nanti diproses di dalam si hardware ini, diproses, kemudian ditampilkan gitu ya, ditampilkan ke dalam monitor gitu, ditampilkan ke dalam monitor berupa tombol startnya itu muncul kan ya. Nah, kita memberikan perintah ke softwarenya kayak gimana? Yaitu dengan kita mengklik mouse itu kan ya. Kan nanti di layar itu kan berubah-ubah kan ya. Nah, itu sebenarnya melalui fungsi dari si software ini. Seperti itu. Jadi, intinya gini, si software ini buat penterjemah antara bahasa manusia ke mesin dan juga bahasa mesin ke manusia gitu. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik gitu, intinya sih seperti itu. Jadi maksud dari skema bagian-bagian komputer itu ya kayak gitu. Jadi komunikasi dua arah ya, dari mesin ke manusia dan manusia ke mesin, seperti itu. Itu fungsi utamanya ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, mungkin cuma begitu aja ya untuk materi ini. Untuk materi ini mungkin cukup segitu aja. Silahkan kalau misal masih bingung bisa japri ya, bisa japri ke WA saya. Japri aja ya, jangan telepon ya. Kemudian bisa juga kita diskusi di kolom komentar ya, diskusi di kolom komentar. Diskusi di kolom komentar di Classroom ya, di Classroom, atau mungkin di YouTube juga bisa lah, di channel saya ya, seperti itu. Jadi nanti kita banyakin aja ya diskusinya ya, supaya semuanya saling paham gitu ya. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.